Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh kali ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca tafsir surat Al-Falaq. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsir surat An-Nas. Dua surat yang sudah kita pelajari, yang ini yang kedua, disebut oleh para ulama dengan sebutan apa? Al-Mu'awwidhatan. Dua surat Al-Mu'awwidhatan, dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Surat Al-Mu'awwidhatan. Kenapa disebut surat Al-Mu'awwidhatan? Karena dua-duanya diawali dengan kata a'udzu. Setelah kata qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Selanjutnya, apakah dua surat ini, Al-Mu'awwidhatan ini, termasuk di antara bagian dari Al-Quran atau bukan bagian dari Al-Quran? Ternyata di sana ada perbedaan pendapat. Jadi kalau yang sementara ini kita sering mendengar bahwa Al-Quran terdiri dari 114 surat, itu tidak disepakati oleh semua para sahabat. Karena ada sebagian sahabat yang cara ngitung suratnya itu berbeda dengan sahabat yang lain. Nah, di antaranya adalah pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Zir bin Hubaish, salah seorang ulama tabi'in, pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang surat Al-Mu'awwidhatan ini. Zir mengatakan, "Ya Abal Mundhir, inna akhaka Ibnu Mas'udin yahukkuhuma minal mushaf." Wahai Abul Mundhir ini kunyahnya Zir bin Hubaish tadi, bahwa saudara Anda yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau menghilangkan dua surat ini dalam mushaf. Sehingga salah satu di antara pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau tidak menganggap dua surat ini sebagai bagian dari Al-Quran, sehingga surat terakhir dalam Al-Quran hanya sampai Qul huwallahu ahad, sampai surat Al-Ikhlas. Juga disebutkan dalam keterangan riwayat Al-Bukhari bahwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dua surat ini bukan termasuk di antara bagian dari Al-Quran. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah beliau menyebutkan banyak sekali riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan juga dari Ubay bin Ka'ab dan dari sahabat yang lain, saya bacakan keterangan Ibnu Katsir. Wa hadza masyhurun 'inda katsirin minal qura wal fuqaha. Dan seperti ini yang masyhur menurut mayoritas al-qurra, para ulama ahli qiraah, dan al-fuqaha, para ulama secara umum, anna Ibnu Mas'udin la yaktubul mu'awwidhatain fi mushafihi, bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak meletakkan surat An-Nas dan Al-Falaq dalam mushaf beliau. La'allahu lam yasma'huma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi itu karena Abdullah bin Mas'ud belum pernah mendengar hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatawatar indahu, dan beliau menilai dua surat ini belum mutawatir. Thumma la'allahu qad raja'a an qawlihi dzalika ila qaulil jamaah. Namun bisa jadi Abdullah bin Mas'ud rujuk, menarik kembali pendapat ini dan mengikuti pendapat para sahabat yang lain.
katabuhuma fil masahif al-a'immah, sebagaimana yang dicantumkan dalam mushaf al-a'immah. Mushaful imam itu mushaf apa? Mushaf yang ditulis di zaman Utsman, itu sebutannya mushaf al-imam. Yang kita sebut mushaf Utsmani itu maksudnya adalah mushaf al-imam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Namun kita tahu bahwasanya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur kaum muslimin bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas termasuk bagian dari Al-Quran. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a'udhu birabbil falaq. Qul, ucapkanlah, a'udhu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Apa yang dimaksud dengan Rabb Al-Falaq? Al-Falaq, ulama berbeda pendapat mengenai tafsirnya. Sebagian ulama mengatakan Al-Falaq maknanya adalah as-subh, waktu subuh. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga pendapat yang disampaikan oleh beberapa ulama tabi'in seperti Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Muhammad bin Aqil, Hasan al-Basri, Qatadah, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, dan yang lainnya. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 96, Faliqul isbah, dialah zat yang membelah waktu subuh. Sehingga subuh kenapa disebut Al-Falaq? Dari kata falaqa yufaliqu, artinya membelah. Dan waktu subuh itu seperti terlihat ada belahan. Belahan di mana, Pak? Di ufuk timur. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut waktu subuh dengan apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam. Minal fajr, yaitu terbitnya fajar. Gelapnya malam tiba-tiba kemudian setelah itu meletek fajar. Meletek fajar itu maksudnya apa? Membelah. Maka disebut sebagai Al-Falaq. Subuh disebut Al-Falaq karena terjadi belahan. Belahan apa itu? Belahan malam ketika fajar itu terbit. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Al-Falaq maknanya adalah Al-Khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq, berarti maknanya adalah Qul a'udzu birabbil khalaq. Al-Khalaq artinya makhluk. Aku berlindung kepada Rabb para makhluk. Ini adalah pendapat Ad-Dhahhak dan pendapat Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain. Dan ada juga yang berpendapat Al-Falaq adalah baitun fi jahannam, sebuah rumah yang berada di jahannam. Idza futiha saha jami'u ahlin nar min syiddati harrihi. Apabila rumah ini dibuka pintunya, maka seluruh penduduk neraka akan teriak karena saking panasnya keadaan yang berada di dalam. Ini pendapat Ka'ab al-Ahbar. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Al-Falaq adalah jubbun fi qa'ri jahannam, salah satu di antara lembah yang ada di neraka jahannam. Alaihi ghita'un, yang lembah itu ditutupi. Fa idza kushifa anhu, begitu dibuka, kharajat minhu narun, maka akan keluar semburan api. Tasihu minhu jahannam, kemudian api itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Baik. Dan masih ada beberapa pendapat yang lainnya. Intinya dari keterangan yang tadi kita sampaikan, ada banyak sekali keterangan para ulama berkaitan dengan makna Al-Falaq. Coba kita ulang ya. Pendapat yang pertama, Al-Falaq artinya apa? Waktu subuh. Dan ini pendapat jumhur ahli tafsir.
Pendapat yang kedua, al-falak artinya adalah makhluk. Ini pendapat Imam Ad-Dhahhak dan pendapat Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat. Pendapat yang ketiga, al-falak artinya rumah di neraka Jahannam. Ini pendapat Ka'ab al-Ahbar. Kemudian yang keempat, al-falak artinya sebuah lembah yang berada di neraka Jahannam. Baik. Namun dari sekian banyak pendapat ini yang benar yang mana? Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan was-shawabu al-qaulul awwal. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang pertama, bahwa al-falak adalah falakus subah. Maksud al-falak di situ adalah falaknya subuh, terbelahnya waktu subuh. Wa hadza huwas sahih, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan inilah pendapat yang sahih. Wa huwa ikhtiyarul Bukhari rahimahullah fi sahihihi, dan ini pendapatnya Imam Bukhari dalam sahihnya. Baik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terjadinya perbedaan pendapat seperti ini sangat banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dan itu akan memperkaya kita mengenai hazanah makna dari kosakata dalam Al-Quran. Makna dari kosakata dalam Al-Quran, karena terkadang ada beberapa kosakata di mana pendekatan bahasa yang dilakukan oleh para ulama itu berbeda-beda. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, berpendapat C, dan itu dikumpulkan oleh para ahli tafsir untuk menjadi bahan pembelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa dalam hal ini ulama belum sepakat mengenai makna tertentu, dan kita pelajari untuk memperkaya khazanah kosakata tadi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq, dari kejahatan ma khalaqa, apa yang Allah ciptakan, yaitu para makhluknya. Kenapa, Pak? Makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang 100% baik, ada yang campur antara baik dan buruk, dan ada yang 100% buruk. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk yang punya potensi beragam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, min syarri ma khalaq, ay min syarri jami'il makhluqat, dari kejahatan semua makhluknya. Wa qala Tsabit Al-Bunani, kata Tsabit Al-Bunani muridnya Anas bin Malik, wal Hasanul Basri, demikian pula keterangan Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan keburukan makhluknya adalah neraka, iblis dan keturunan-keturunannya, mimma khalaqa, yang Allah ciptakan. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa ada potensi buruk pada makhluk? Ada makhluk yang kebaikannya 100%. Contohnya siapa? Contohnya para malaikat. Karena malaikat itu selalu taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah, dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Termasuk siapa, Pak? Para nabi. Para nabi itu kebaikannya 100%. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah manusia yang kebaikannya 100%. Nah, makhluk yang kebaikannya 100% seperti ini, kita tidak boleh suudzon sedikit pun kepadanya. Makanya ada suudzon yang statusnya dosa besar. Suudzon kepada siapa? Yang pertama, suudzon kepada Allah, itu dosa besar. Kenapa, Pak? Bagaimana mungkin makhluk suudzon kepada penciptanya?
Masa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah banyak memberikan kebaikan dan kenikmatan, dan Allah tidak pernah menghendaki keburukan bagi hamba. Yang kedua, suudzon kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suudzon seperti ini termasuk dosa besar, bahkan kekufuran. Makanya kalau sampai ada orang yang punya sangkaan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelewengkan isi Quran, menuduh beliau tidak amanah, masuk dalam kategori perbuatan yang menyebabkan keluar dari Islam. Ada sebagian di antara tokoh liberal itu yang suudzon kepada Nabi Muhammad SAW. Dia beragama Islam, Pak, tapi suudzon kepada Nabi SAW. Bagaimana bentuk suudzonnya? Dia bilang seperti ini: Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya memuat kurang lebih 50% dari pesan Tuhan. Maksudnya gimana? Yang disampaikan oleh beliau itu hanya kurang lebih 50%. Sisanya pesan Tuhan itu hilang, tidak disampaikan. Nah, ini kan termasuk bentuk apa? Suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin beliau yang dipercaya oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah, tapi ada sebagian di antara amanah yang Allah berikan kepada beliau tidak beliau sampaikan dan Allah diam saja? Itu tidak mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman dalam Al-Quran bahwa kalau Muhammad itu melakukan takawul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawa beliau. Kalau berani Muhammad itu melakukan takawul. Apa itu takawul? Memalsukan isi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dimatikan. Dan terbukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyelewengkan firman Allah, baik nambahi maupun mengurangi. Tapi ada sebagian di antara orang-orang liberal yang mereka merasa bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyelewengkan isi Al-Quran. Termasuk juga ya beberapa tuduhan yang disampaikan oleh sebagian orang kafir. Muhammad itu pedofil, melakukan pelanggaran apa, Pak? Menikah dengan anak di bawah umur, yaitu menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka sebut bahwasanya ini tindakan kriminal di masa silam. Maka kita sampaikan bahwa Maryam radhiyallahu anha itu hamil dalam sebagian riwayat di usia 10 tahun. Maryam hamil di usia 10 tahun. Jadi kalau orang Nasrani meyakini bahwa Maryam itu punya suami, terlepas dari perbedaan yang terjadi di tengah mereka, ada yang mengatakan suaminya adalah Allah, ada yang mengatakan suaminya adalah Yusuf An-Najjar, ada yang menyebutkan suaminya adalah si A, si B, dan seterusnya. Namun apapun itu, Maryam hamil di usia kurang lebih 10 tahun. Terus yang terjadi pada Aisyah gimana? Aisyah radhiyallahu anha kumpul dengan Nabi SAW di usia 9 tahun. Lalu apa yang kalian permasalahkan? Loh, kok masih muda-muda ini gimana, Pak? Di masa silam, nikah dengan gadis yang di usia 9 tahun, 10 tahun itu bukan termasuk di antara bentuk pelanggaran. Banyak sekali raja-raja yang punya istri di usia 9 tahun, 10 tahun. Dan itu terjadi di masa silam. Maka kalau kemudian orang punya standar yang aneh di masa sekarang, misalnya nikah dengan gadis di usia segitu adalah bentuk pelanggaran sosial, dulu ini bukan termasuk pelanggaran sosial. Ini hal yang biasa. Oleh karena itu di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
beliau pernah bertemu dengan seorang wanita usia 21 tahun sudah jadi nenek, sudah punya cucu. Usia 21 sudah punya cucu. Berarti anak pertama usia berapa? 10 tahun. Nah, anak ini ketika di usia 10 tahun, dia di usia 10 tahun punya anak. Lalu anaknya di usia 10 tahun nikah, terus punya anak. Nah, orang tuanya tadi, si A tadi, si A punya anak B, B punya anak C. Si A di usia 21 tahun sudah punya cucu C. Itu temuan yang pernah disaksikan oleh Imam Syafi'i. Makanya dalam pendapat beliau rahimahullah, bahwa usia minimal wanita mengalami haid 9 tahun. Sehingga kalau keluar darah di usia 9 tahun statusnya sah sebagai darah haid. Karena itu tidak boleh sholat dan menjalankan konsekuensi haid sebagaimana wanita haid pada umumnya. Baik. Yang kedua, ada makhluk yang 100% jahat. Contohnya iblis, setan, dan seluruh bala tentaranya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut iblis itu sebagai aduun mubin, musuh yang paling nyata. Tidak ada peluang bagi manusia untuk mengambil iblis sebagai teman sedikit pun, karena tidak ada sisi baiknya sama sekali. Apa sisi baik iblis? Oh, iblis itu tidak pernah mau sujud kepada selain Allah, Pak. Maka ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau, sehingga dia menjaga tauhid. Masya Allah. Ya ini salah ya, pemahaman kayak gini salah. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah memberikan vonis apa kepada iblis? Sebagai makhluk yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Oleh karena itu, hakikatnya ketika para malaikat sujud kepada Adam, apakah berarti beribadah kepada Adam? Tidak. Malaikat beribadah kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Dan hakikat dari ibadah adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, ada makhluk yang punya dua potensi, baik dan buruk. Dan ini berada di pertengahan. Contohnya siapa? Manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada diri manusia ada sifat fujur dan ada sifat takwa. Maka manusia punya dua karakter ini. Nah, karena punya dua karakter ini, maka berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada sebagian di antara manusia yang sifat fujurnya lebih dominan, sifat buruknya lebih dominan. Dan sebaliknya, ada di antara manusia yang sifat baiknya, sifat takwanya lebih dominan. Pertanyaannya, kita ada di mana, Pak? Anda masing-masing bisa mengukur. Apakah kita ini lebih dominan kebaikannya atau lebih dominan keburukannya? Kalau kita lebih dominan keburukannya, berarti kita termasuk di antara orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Saya termasuk penjahat. Maka Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia sedunia untuk berlindung dari kejahatan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita dominan kebaikannya, walhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dikatakan oleh Allah sabiqun bil khairat, orang yang lebih terdahulu dalam kebaikan. Di mana orang seperti ini dominan ketaatan dibandingkan maksiat. Walhamdulillah. Selanjutnya,
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan kita berlindung dari ghasiq idza waqaba. Apa makna ghasiq? Ghasiq maknanya adalah al-lail, waktu malam, sebagaimana keterangan Mujahid. Idza waqaba ay idza gharabatis syamsu, apabila matahari telah tenggelam. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Imam Mujahid, dan juga pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Az-Zuhri rahimahullah, wa min syarri ghasiqin idza waqaba ay asy-syamsu idza gharabat. Ghasiq di sini maknanya adalah matahari. Idza waqaba idza gharabat, apabila matahari telah tenggelam. Ada juga yang mengatakan ghasiqin maknanya adalah bintang. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan bintang, idza waqaba, apabila telah hilang. Dan kesimpulannya, wallahu alam, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah beliau menyebutkan beberapa versi keterangan para ulama tadi, ghasiq bisa maknanya waktu malam, bisa maknanya matahari ketika tenggelam, bisa maknanya bintang ketika sudah tenggelam. Lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, qala ashabul qaulil awal wa huwa annahu al-lail idza walaja hadza la yunafi qaulana li'anna al-qamara ayatul lail wa la yujadu lahu sultanun illa fihi wa kadzalika an-nujum la tadi'u illa fil lail. Menurut para ulama yang mengatakan pendapat yang pertama bahwa ghasiq itu artinya adalah waktu malam, ini tidak bertentangan dengan pendapat yang lain. Termasuk pendapat Ibnu Jarir, ghasiq maknanya adalah bulan. Karena yang namanya bulan, bintang maupun matahari tenggelam itu semuanya adalah penanda masuknya waktu malam. Sehingga boleh kita simpulkan, intinya kita berlindung kepada suasana gelap. Kita berlindung kepada suasana gelap. Baik, kenapa dengan suasana gelap? Pada waktu suasana gelap itu mulai muncul, maka setan-setan keluar dari rumahnya. Makanya Nabi SAW beliau mengingatkan, idza jaa junhul lail fa'amsiku auladakum, apabila malam mulai datang, maka tahanlah anak-anak kalian. Kenapa? Pada waktu itu setan mulai bermunculan, sehingga setan-setan makhluk-makhluk ketika matahari terbenam itu mulai bermunculan. Maka tolong yang anak-anak, yang bayi-bayi ditahan di dalam rumah, jangan dilepas di luar. Kenapa Pak? Ada banyak potensi berbahaya ketika itu yang kita nggak tahu. Mungkin mereka akan diculik, mereka akan disembunyikan, dan seterusnya. Dan sangat mungkin yang namanya jin itu menculik manusia, lalu menyembunyikan manusia, terutama untuk anak kecil. Boleh nggak Pak diajak sholat di masjid? Silahkan, tapi ditahan di dalam masjid, tidak boleh ditaruh di luar. Intinya mereka ditahan dalam pengawasan ketat orang tua. Di masa silam sebelum ada lampu seperti itu kelihatan sekali suasana singup ya, ketika sudah masuk mendekati waktu malam. Sehingga anak-anak ditahan jangan sampai berada dalam suasana singup. Sehingga orang-orang kita dulu wayahe surup leren, sing dolanan suruh berhenti. Surup, kenapa disebut surup? Rawan kesurupan. Surup niku napa, Pak? Apakah dari kata gurub? Hah? Surup kesurupan nggih. Jadi maghrib disebut waktu surup karena karena orang ini bisa jadi kesurupan, rawan terjadinya kesurupan.
maka orang diminta untuk mengamankan diri masing-masing. Dan Nabi SAW perintahkan ketika tutup pintu baca bismillah. Setan tidak akan mampu untuk membuka pintu yang dibacakan bismillah. Nah, pengamanan seperti ini diberikan oleh Nabi SAW karena ini hal gaib di mana hanya bisa diketahui oleh manusia melalui jalur kenabian. Kalau tidak ada informasi dari Nabi, kita tidak tahu. Lalu diberitahu oleh Nabi SAW, ada seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Baik. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang wanita yang lapor kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, suami saya nggak pulang-pulang. Kemudian, kemana? Kami nggak tahu. Setelah 2 tahun berlalu, wanita ini tanya lagi, sudah 2 tahun suami saya nggak pulang. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian Umar membuat keputusan, kamu tunggu sampai 4 tahun. Akhirnya ditunggu 4 tahun. Setelah 4 tahun, wanita ini datang lagi, suami saya nggak pulang. Apakah saya boleh nikah lagi? Karena sudah 4 tahun nggak pulang-pulang. Kemudian Umar memutuskan silahkan. Akhirnya dia menjalani masa iddah. Setelah itu dia nikah lagi. Nah, setelah dia nikah lagi, suaminya datang. Nah, ketika suaminya datang, kaget dia. Loh, kenapa istri saya kok sudah nikah lagi? Padahal belum pernah beliau menjatuhkan kalimat cerai kepada istrinya. Sebab yang namanya cerai itu tidak ada cerai otomatis, Pak. Adanya cerai itu ketika suami menjatuhkan kalimat cerai. Dia tidak pernah menjatuhkan kalimat cerai, tapi kenapa istri dia nikah lagi? Akhirnya dia protes kepada Amirul Mukminin yang membuat keputusan itu. Terus Umar tanya, lah kamu dari mana saja? Kita sudah tunggu kamu. Kemarin istrimu lapor setelah 2 tahun. Sampai kemudian saya kasih keputusan selama 4 tahun. Kok sekarang tiba-tiba datang? Kamu dari mana saja? Dia cerita, wahai Amirul Mukminin, ketika saya keluar rumah, tiba-tiba ada makhluk yang menculik saya. Ternyata itu adalah jin. Nah, kemudian sekelompok jin ini menjadikan saya sebagai tawanan, disimpan di sebuah tempat. Sampai terjadilah peperangan antara jin dengan jin yang lain. Jadi jin ini yang menculik orang tadi diserang oleh kelompok jin yang lain. Ada komplotan jin A diserang oleh komplotan jin B. Nah, saat komplotan jin B ini berhasil menyerang komplotan jin A ini kalah. Terus tawanannya ini dibawa oleh komplotan jin B. Ketika diperiksa, loh kok kamu bukan jin, kamu manusia. Baik, silahkan kamu bebas. Kamu tidak lagi menjadi tawanan kami. Karena kepentingan jin B itu menawan kelompok jin A. Akhirnya dia dibebaskan. Nah, ketika dia dibebaskan, itulah dia bisa balik pulang. Saat dia balik pulang, terjadilah seperti itu di rumah tangganya. Nah, ini salah satu di antara bukti bahwa bisa saja yang namanya jin itu mengambil manusia lalu disimpan di tempat tertentu yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, tempat itu di mana, Pak? Ya, kita tidak tahu. Mungkin masih di alam dunia, ya. Tapi tempatnya jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga sulit untuk dideteksi oleh masyarakat. Namun intinya, jin mungkin saja bisa menyembunyikan manusia. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan an-naffatsat. An-naffatsat maknanya adalah as-sawahir, para tukang sihir. Fil uqadi, yang dia meniupkan dalam al-uqad. Al-uqad itu artinya ikatan. Dan yang dimaksud di sini adalah buhul-buhul sihir.
Kenapa disebut dengan ikatan? Karena buhul sihir itu diikat, dijadikan sebagai buntelan-buntelan. Allah sebut an-nafathat karena mereka ketika melakukan sihir itu menggunakan metode tiupan, disembur, setelah komat kamit terus disembur, akhirnya apa? Ditiupkan dalam buhul ini, jadilah sihir. Sehingga dia nafathna fil uqad, dia meniupkan dalam al-uqad, dalam buntelan-buntelan tadi. Lalu dia menjadi sihir dan dipakai untuk menyakiti orang lain. Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi para hambanya agar tidak mendapatkan dampak buruk dengan kejahatan-kejahatan ini. Tukang sihir memanfaatkan jin yang nakal untuk merusak manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, cara yang paling efektif untuk menghilangkan sihir adalah dengan merusak buhul ini. Kalau buhul ini berhasil ditangkap, berhasil ditemukan, lalu dirusak, itu lebih cepat untuk menghilangkan sihir. Tapi biasanya tukang sihir menyembunyikan buhul ini di tempat yang primpen, kadang ditanam di dalam tanah sehingga tidak diketahui orang. Salah satu di antara ustadz yang sering ruqyah itu bercerita cara mendeteksi buhul sihir. Biasanya buhul itu tidak jauh dari korbannya. Misalnya di pekarangan rumah orang yang disihir, hasad, liyu'lama annahu akhassu at-taba'i. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Falaq itu menyebutkan aneka bahaya yang terjadi di tengah makhluknya, aneka keburukan-keburukan yang terjadi di tengah makhluknya. Dan Allah mengakhiri surat ini dengan menyebutkan bahaya hasad, liyu'lam, agar disadari oleh masyarakat, annahu akhassu taba'i, bahwasanya hasad itu adalah perangai yang paling buruk, sifat yang paling buruk. Dan demikianlah hasad itu sifat yang paling jelek yang ada pada diri hamba. Maka kemaksiatan pertama kali terjadi di zaman azali yang dilakukan oleh iblis, sebabnya karena apa? Hasad. Iblis itu hasad sama siapa? Adam alaihissalam. Kenapa Pak hasad Pak? Adam itu pendatang baru, tapi diberi kelebihan oleh Allah, lalu yang lain disuruh hormat sama dia. Akhirnya iblis hasad, nggak terima. Nah, seperti apa hasad itu? Para ulama menjelaskan hasad itu definisinya adalah tamanni zawala ni'matil ghair, angan-angan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Angan-angan dan keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Itulah hasad. Baik dia berharap nikmat itu pindah kepada dirinya, maupun tidak berharap nikmat itu pindah ke dirinya. Pokoknya waton ra seneng gitu. Saya tuh nggak suka kalau dia itu berhasil. Ketika dia nggak suka si A berhasil, si B berhasil, dia merasa sedih ketika ada orang lain berhasil. Itulah hasad. Makanya terkadang orang yang hasad itu berharap kecelakaan terjadi kepada objek yang dihasati. Nah, iblis ketika hasad kepada Adam alaihissalam, dia berharap Adam itu sesat. Dia berharap Adam itu keluar dari surga. Makanya digodalah Adam dan anak keturunannya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting ya. Makhluk yang hasad itu
Intinya adalah benci orang lain lebih sukses daripada dia. Dan dia, orang yang hasad itu, tidak belajar gimana caranya biar jadi sukses, tapi yang penting pokoknya ini rusak. Itulah orang hasad. Iblis itu ketika dia hasad sama Adam, dia tidak kemudian tanya sama Adam, Dam, gimana sih Dam caranya biar jadi orang berilmu? Coba kamu ajarkan kepadaku ilmu yang Allah berikan kepadamu. Saya ingin punya seperti yang kamu punya. Iblis tidak melakukan demikian. Demikian pula kalau misalnya ada orang yang hasad sama orang lain, misalnya hasad sama tetangganya, kok lebih sukses, atau misalnya usahanya lebih maju, jualannya lebih laris, terus muncul hasad. Yang terjadi apa? Bukan dia belajar meniru dia, meniru yang dihasati tadi, tapi dalam hatinya adalah keinginan gimana caranya biar dagangannya itu rusak. Itulah anehnya orang hasad. Enggak terima ketika ada orang lain lebih berhasil daripada dirinya. Makanya orang yang hasad itu penjahat. Dan manusia yang paling hasad di alam ini adalah Yahudi. Sehingga Yahudi berharap umat Muhammad SAW itu jadi tersesat. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak sekali di antara ahli kitab yang mereka berharap agar kalian kembali jadi kafir karena sifat hasad yang ada dalam hati mereka. Yahudi itu hasad kepada kaum muslimin, dan hasadnya mereka enggak pernah hilang. Wallahu alam. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita jadi hamba yang hasad, dan berlindung dari kejahatan hamba-hamba yang hasad. Kalau muncul rasa hasad, Pak, kira-kira obatnya gimana, Pak? Ada satu obat yang sangat mujarab untuk menghilangkan perasaan hasad. Jadi masing-masing kita itu kan punya hasad ya, yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan biasanya hasad itu seirama. Misalnya sama-sama ASN hasad, sama-sama pedagang hasad, sama-sama karyawan hasad. Jarang hasad itu tidak sejenis, itu jarang. Jadi misalnya pedagang kok hasad sama ustadz, itu tidak ada, Pak. Ustadz hasadnya sama ustadz, pedagang hasadnya sama pedagang, karena mereka kalah saing di dunia yang mereka geluti. Lah terus caranya gimana untuk menghilangkan hasad itu? Ada satu cara yang diajarkan oleh sebagian ulama. Kalau misalnya bapak hasad kepada si A, misalnya si A ini lebih berhasil, lebih sukses, lalu anda hasad sama si A, kok dagangannya si A makin laris ya, daganganku sepi. Baik, caranya gimana Pak Ustadz? Ada rasa hasad dalam hati saya. Coba tirukan doa saya. Gimana doanya? Ya Allah, tambahkanlah kebaikan bagi si A, buat dagangannya makin laris, buat makin sukses. Sanggup nggak doa kayak gitu? Hah? Berat ya? Loh, saya itu berharap biar dagangannya rusak, kok malah disuruh doa kayak gitu. Lah makanya dilawan hatimu. Terus caranya gimana? Doakan biar dagangannya si A ini makin laris. Ya Allah, jadikan dagangannya si A makin laris, usahanya makin sukses. ASN dengan ASN yang lain, kok ini lebih cepat kenaikan karirnya? Kau berdoa, ya Allah, jadikan si A karirnya lebih bagus lagi, gajinya lebih gede lagi, dan pangkatnya lebih naik lagi. Wah, nggak sanggup saya Pak Ustadz doa kayak gitu. Itu cara untuk melawan hasad. Tapi saya nggak sanggup. Baik, ada obatnya. Apa obatnya? Dan berikanlah aku yang lebih baik daripada yang kau berikan kepadanya. Nah,
Itu yang ngelerem ya. Itu yang ngelerem. Insya Allah dengan demikian kita melawan syahwat batin yang ingin hasad kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian beberapa catatan ringkas berkaitan dengan tafsir surat Al-Falaq, yang sebenarnya kalau mau kita gali lebih dalam ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, tapi mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Kurang berapa menit? Oh, silahkan. Kalau surat Al-Falaq dan An-Nas tadi tidak masuk dalam pengertian dalam masuk dalam Al-Quran, apakah dalam sholat kita tidak boleh membaca Al-Falaq dan An-Nas? Terima kasih. Jika Al-Falaq dan An-Nas ini bukan termasuk bagian dari Al-Quran, menurut pendapat siapa tadi? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apakah berarti kita tidak boleh sholat dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas? Ya, sebagai konsekuensinya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu memahami Al-Falaq dan An-Nas itu, Al-Falaq dan An-Nas itu doa, bukan Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud, Al-Falaq dan An-Nas itu doa dan bukan Al-Quran. Sehingga sebagai konsekuensinya, kalau dibaca dalam sholat, setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Falaq, berarti dia tidak terhitung membaca surat, walaupun dia sedang berdoa. Kalau membacanya boleh Pak, sebab kita boleh berdoa dalam sholat. Begitu. Namun yang jelas dalam hal ini, sekiranya ya kita ada yang mengikuti pendapat itu, dan ini pendapat yang menyalahi pendapat jumhur ulama. Bahkan tadi Al-Hafidz Ibnu Katsir kan menyebutkan, bisa jadi Ibnu Mas'ud sudah menarik pendapat itu. Sekiranya ada yang mengikuti pendapat itu, maka nanti kalau tadarus Quran sampai kulhu sudah selesai. Karena Al-Falaq dan An-Nas bukan termasuk Al-Quran. Wallahu a'lam. Pun cekap? Baik, demikian. Monggo silakan. Tanda-tanda kena sihir dan apa tamengnya supaya tidak kena sihir. Tanda-tanda kena sihir dan apa tamengnya supaya tidak kena sihir. Mengenai tanda-tandanya, orang yang terkena sihir itu jadi tidak normal dan tergantung jenis sihirnya. Ada sihir yang bentuknya pelet ya, sehingga terlihat tidak normal ketika mencintai orang lain. Kalau pelet itu kan fungsinya apa Pak? Merekatkan ya, merekatkan. Misalnya si A dipelet oleh B agar si A ini senang sama si B. Tiba-tiba muncul rasa cinta seperti itu. Ini bapak kenapa ya? Kok senengane dolan ning rondo misalnya Pak ya. Bola balik rono, ngirimi duit rono, ngirimi panganan ke sana dan seterusnya. Sampai istrinya sendiri tidak digubris, keluarganya tidak digubris, dia lebih perhatian kepada si janda tadi. Ada hal yang tidak normal. Ternyata setelah diselidiki, oh bapak kena sihir, dipelet sama janda misalnya, dipelet sama seseorang. Baik, intinya ada hal yang tidak normal. Atau sebaliknya, sihir yang menyebabkan orang itu jadi gak suka sama orang lain, sehingga kalau ketemu rasanya muak, gak enak, pengen pisah, padahal gak ada masalah. Suami istri baik-baik saja, tapi istrinya ini dikehendaki oleh lelaki yang lain. Gimana caranya biar dia bisa pisah dengan suaminya, padahal suaminya sudah baik hati, memenuhi seluruh kebutuhan istrinya. Akhirnya istrinya dipelet sama orang. Tiba-tiba muncul kebencian kepada suaminya. Nah, suami gak sadar kalau ini sihir. Akhirnya yang biasanya baik-baik saja, normal-normal saja, gara-gara pengaruh sihir ini, akhirnya mereka sering berantem sampai akhirnya gugat cerai. Berhasillah si wanita ini pisah dengan suaminya atas sihir tadi.
Kemudian si lelaki ini mensihir wanita tadi untuk pelet. Nah, biar dekat dengan dia. Kok tiba-tiba muncul rasa cinta kepada si lelaki ini. Padahal lelaki ini lelaki yang tidak kaya, mungkin dia banyak utang, penampilannya juga tidak lebih baik daripada lelaki yang pertama. Kok bisa wanita ini senang sama dia? Oh, mungkin karena sihir. Intinya kondisinya tidak normal. Lalu bagaimana cara membentengi diri dari sihir? Benteng yang paling kuat adalah benteng apa, Pak? Yang paling kuat adalah benteng dzikir pagi petang. Anda rutinkan dzikir pagi dan sore. Sehingga pagi baca-baca dzikir-dzikir, sore juga baca-baca dzikir. Ini benteng yang paling kuat. Makanya para ulama menyebut dzikir pagi petang itu sebagai hisnul muslim, bentengnya muslim. Dan benteng kita adalah permohonan pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzikir pagi petang itu isinya doa-doa yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari mulai ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari potensi keburukan baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di makhluk yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.